Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab soal mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Ada dua soal di atas ini. Yang pertama adalah PT Jadi Berkah komunikasi dengan Yokohama Feed Corps untuk ekspor 1.500 ton palm kernel expeller dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Yokohama Jepang. Kedua pihak sepakat menggunakan Incoterm 2020. Namun pembeli meminta penawaran dengan dua opsi, yaitu FOB Tanjung Priok dan CIF Yokohama. Jika kapal terlambat 2 hari dan terjadi kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan muat, siapakah yang menanggung risiko? Nah, ini adalah jawaban saya yang bisa kita analisis untuk menanggung risiko dan menggunakan dua skema Incoterm. Kapal terlambat 2 hari, kerusakan 5% dengan rute Tanjung Priok dan Yokohama. Yang pertama dengan skema FOB atau Free on Board Tanjung Priok. Jika risiko kapal terlambat 2 hari, maka akan ditanggung oleh pembeli yaitu Yokohama Feed Corp dengan alasan dalam FOB Incoterm 2020 risiko berpindah dari penjual ke pembeli saat barang on board. Namun jika terjadi keterlambatan kapal yang ditunjuk oleh pembeli, maka seluruh biaya tambahan baik itu storage, demurrage, handling ditanggung oleh pembeli karena pembeli yang bertanggung jawab menyediakan kapal tepat waktu. Poin B, apabila kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan Muat, maka akan ditanggung oleh penjual, yaitu PT Jadi Berkah. Alasannya, kerusakan terjadi sebelum barang melewati palka kapal atau sebelum on board. Pada FOB, risiko masih berada di penjual sampai barang benar-benar berada on board atau di atas kapal. Skema kedua yaitu CIF, Cost, Insurance, dan Freight di Pelabuhan Yokohama. Apabila risiko kapal datang terlambat 2 hari, maka akan ditanggung oleh pembeli, yaitu Yokohama, dengan alasan, walaupun penjual membayar biaya angkut dan asuran, risiko dalam CIF berpindah ketika barang berada di kapal di pelabuhan muat, sama halnya dengan FOB. Namun jika kapal terlambat tiba, yang mana kapal ini disediakan oleh pembeli, risiko biaya akibat delay tetap di pembeli. Yang poin kedua, apabila kerusakan muatan 5% saat di pelabuhan muat, maka akan ditanggung oleh penjual. Alasannya itu kerusakan terjadi sebelum barang on board. Dalam CIF, risiko akan berpindah hanya setelah barang on board, sehingga penjual masih menanggung barang sampai dengan barang itu dimuat di atas kapal. Untuk soal nomor 2, terdapat 3 instrumen dasar atau 3 basic of custom laws yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir untuk menunjang bisnis. Sisi lain, terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 3 instrumen dasar tersebut. Dengan berlandas pada 3 instrumen tersebut, bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Saya mencoba menjawab. Yang dimaksud dengan 3 instrumen dasar sebenarnya adalah yang utama itu custom valuation, ini untuk menentukan nilai pabean, yaitu dasar pengenaan untuk biaya masuk, PPN impor, dan pungutan-pungutan lainnya. Kemudian poin kedua adalah custom classification atau HS code. Ini adalah struktur kali klasifikasi barang untuk menentukan kode komoditas. Ini pengaruhnya pada tarif biaya masuk, syarat perizinan, lartas, larangan pembatasan, atau eligibility penggunaan tarif FTA. Yang ketiga adalah rule of origin atau ROO, menentukan asal barang. Manfaatnya adalah untuk memastikan apakah barang tersebut berhak menikmati tarif preferensi dari FTA. Bagi eksportir, keuntungannya dia akan memberikan akses pasar lebih luas dan daya saing yang meningkat. Karena dengan memahami AS code yang benar, valuasi yang tepat, dan ROO, eksportir dapat menerbitkan sertifikat of origin atau yang sah, sehingga pembeli dapat tarif rendah di negara tujuan. Dampak langsungnya yaitu harga jual akan lebih kompetitif, permintaan meningkat, dan kemudahan masuk ke pasar di luar, yaitu misalnya Jepang, Australia, Korea, dan lain-lain. Dampak kedua bagi importer, dia akan penurunan biaya impor. Importer dapat menggunakan FTA untuk mendapatkan tarif 0 sampai 5%, mengurangi biaya logistik total, meningkatkan margin atau menurunkan harga jual. Ini terjadi bila HS code sesuai skema, ROO terpenuhi, dan nilai pabean jujur dan transparan. Keuntungan kedua adalah menghindari sanksi dan penetapan ulang. Importer yang benar mengelola 3 instrumen akan terhindar dari custom value adjustment, kemudian penetapan tarif yang lebih tinggi, dan risiko denda administrasi. Yang terakhir, dampaknya bagi negara akan meningkatkan daya saing ekspor secara nasional. Karena ketika pelaku usaha memahami 3 instrumen dasar, akan lebih banyak eksportir yang bisa memanfaatkan FTA, sehingganya volume ekspor akan naik dan akan berdampak pada industri nasional yang makin kompetitif. Yang kedua adalah perlindungan terhadap penerimaan negara. Ketepatan HS code dan valuasi akan mencegah adanya undervaluation, misclassification, dan fraud ROO, sehingga negara tetap akan aman dari sisi penerimaan dan memberikan preferential treatment hanya kepada barang yang benar-benar berhak.
Yang ketiga adalah integrasi ekonomi dalam rantai pasok global. Pengetahuan instrumen kepabeanan dan FTA membuat industri Indonesia akan lebih mudah masuk supply chain internasional, kemudian meningkatkan investasi asing, dan yang terakhir akan memperkuat industri manufaktur domestik. Itu jawaban dari saya, Jumiati, dengan NPM 2112427. Terima kasih. Dari Topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.